Hello everyone, my name is Agnes Muda and I am a student of Vidya Mandira Catholic University, especially in English Education Study Program with my register number 121-18028. In this video, I will show you two activities that related to KKN PPM 2021. So, do not waste the time, let's watch the video. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan yang sehat. Sekarang kami memulai pembelajaran kami. Bimbinglah kami selalu. Semoga kegiatan kami berjalan dengan lancar. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam kegelapan, tapi bebaskanlah kami dari Allah Bapa. Ya, terima kasih kepada adik Ida Martina yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Oke. Hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini yang berkaitan dengan prosedur teks sendiri, yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang arti atau definisi dari prosedur teks itu sendiri, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut definition of procedure text. Terus yang kedua, struktur dari prosedur teks itu sendiri, atau dalam bahasa Inggris disebut generic structure of procedure text. Terus yang ketiga, kita juga akan mempelajari tentang maksud dan tujuan dari prosedur teks itu sendiri, atau the purpose of procedure text. Terus yang keempat, language feature of procedure text, dan yang kelima, example of procedure text. Yang pertama tentang definisi of procedure text, or the definition of procedure text. Nah, procedure text is a text that show a process in order, for its social function is to describe how something is completely done through a sequence of series. Jadi, definisi daripada prosedur teks itu sendiri yaitu teks yang menampilkan tentang suatu proses atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Nah, itu merupakan pengertian dari prosedur teks itu sendiri. Terus yang kedua, generic structure of procedure text, atau dalam bahasa Indonesia struktur dari prosedur teks itu sendiri. Yang pertama, goal atau tujuan. Nah, goal atau tujuan ini biasa kita temukan di bagian title atau judul daripada teks prosedur itu sendiri. Terus yang kedua, material atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya contohnya tentang cara membuat kopi. Nah, dalam membuat kopi pasti dibutuhkan bahan-bahan dan alat-alat. Terus yang ketiga, step, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan langkah-langkah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua. Halo. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut.
Ya? Ya. Yang berikut, purpose of procedure text atau tujuan dari procedure text itu sendiri. Yang pertama, to explain or to tell the reader how to make or do something through a sequence of actions or steps. Jadi, tujuan daripada teks prosedur itu sendiri yaitu yang pertama, untuk menjelaskan atau untuk memberitahukan kepada para pembaca tentang cara melakukan sesuatu berdasarkan dengan aksi-aksi atau langkah-langkah yang telah disusun. Yang kedua, to explain step or instruction to make or do something. Jadi tujuan daripada teks prosedur itu sendiri yang kedua, untuk menjelaskan tentang instruksi atau langkah-langkah dalam melakukan atau dalam membuat sesuatu. Terus yang berikut itu tentang language feature of procedure. Dalam menyusun prosedur teks itu, teman-teman harus menggunakan kalimat-kalimat perintah. Dan bagian yang ketiga, using adverbials to express detailed time manner. Nah, jadi pada langkah ketiga ini, misalnya teman-teman membuat satu prosedur teks tentang cara membuat kue. Nah, pasti dalam langkah-langkah tersebut akan ada kalimat, misalnya setelah masukkan terigu, diamkan selama beberapa menit. Nah, beberapa menit itulah yang disebut dengan adverbial to express detailed time manner. Terus yang terakhir yaitu using simple present tense. Yang berikut, Iphonius Leroy. Wait. Siap. Iphonius Leroy, time is yours. Yes, my name is Iphonius Rengepat. Procedure text about how to make disinfectant. There are various ways that can be done to prevent the spread of the new coronavirus or COVID-19, which is now endemic in Indonesia. For example, by maintaining adherence and personal and environmental hygiene. Besides washing hands with soap and hand sanitizer, it turns out that the use of disinfectant is also necessary. Here are the steps how to make a home disinfectant with cloth bleach. The first is about the necessary tools. First, plastic spray bottle. Second, glass bottle. Third, measuring cup. Fourth, disposable gloves. Fifth, mask. Second is about how to make disinfectant. Number 1, carefully pour the bleach into the glass bottle first, then add clean water and stir until it's evenly mixed. Number 2, if so, close the glass bottle tightly, then shake it gently so that the bleach liquid mixes completely with the water. Number 3, once the
pledge solution is completely mixed, you can distribute the bleach solution into a smaller spray bottle for stay use. Number 4. The disinfectant liquid is ready to us. Those are the ways to make your own disinfectant at home. Hope it is useful. Thank you. Thank you for Iponis Levolwa. And the last is Martina. Sabar ya. Yeah, for Ida Martina, time is yours. Name Martina Pradabarek. Procedure text about how to wash hand properly. The spread of the coronavirus in concern to many people, including all people in Mitihama district. After hearing that someone had the coronavirus, people began flock to buy masks, hand sanitizer, and also make their own disinfectant at home. However, in addition to the methods above, washing your hand properly is also recommended to protect yourself from the coronavirus. Here are the steps to wash hand properly. 1. Wet your hand with water. 2. Pour enough soap on the hand to cover all surface of the hand. 3. Rub all palms. 4. Rub the back of your hand and between your fingers. 5. Rub the back of your fingers against the palms of the hand with the finger interlocked. 6. Grasp and wash your thumb in a circular position. 7. Rub the fingertips against the palms of the hand so that the nails are exposed to soap. 8. Scrub soapy hand with running water. 9. Dry your hand with a disposable cloth or tissue. That's the step for washing hand properly. Thank you. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bergabung. Semoga materi yang saya berikan hari ini dan juga kemarin bisa memberikan manfaat untuk saya dan juga untuk adik-adik semua. Dan materinya juga nanti akan saya berikan kepada adik-adik semua untuk bisa dijadikan bahan belajar. Karena kegiatan kita diawali dengan doa, maka alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Kepada teman kita Iponis Levolwa, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat perlindungan-Mu dari pagi hingga siang ini kami bisa melaksanakan kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi ini dengan lancar. Berkatilah juga kakak kami yang sedang menjalani kegiatan praktek
Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa